Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ya abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang sama-sama kita taati Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah beserta seluruh jajaran pengasuh Pusat Ma'had Al-Jami'ah. Yang saya hormati para murabbiyah, para kakak-kakak musyrifah, dan tidak lupa para adik-adik mahasantri di kampus 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mohon maaf, ini karena nanti ada ta'aruf mabenai ya, sehingga podiumnya tertutup. Jadi saya duduk aja, karena kalau saya berdiri tanpa podium saya takut tiba-tiba pingsan, nanti tidak ada sandarannya. Jadi izin untuk duduk. Yang penting suaranya bisa terdengar sampai ujung timur. Para adik-adik mahasantri yang mudah-mudahan senantiasa diridhoi dan dirahmati Allah, malam ini, hari ini tanggal 16 Agustus dan kita malam 17 Agustus, di mana biasanya malam 17 Agustus itu dijuluki Hari Gang Buntu. Tahu Hari Gang Buntu ya? Karena di beberapa tempat itu biasanya malam itu ada acara, ada yang nyebut barian, ada yang nyebut apa, sehingga jalan banyak yang ditutup. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu bentuk kita mensyukuri anugerah kemerdekaan ini yang ke-79 sejak proklamasi itu diproklamirkan atau dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Lalu yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sesungguhnya momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu sesungguhnya haruslah menjadi momentum kita untuk kita melakukan evaluasi. Sudahkah kita ini betul-betul mensyukuri kemerdekaan atau belum? Ya, kalau sampai lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea yang pertama itu disebutkan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Silakan nanti dilanjutkan atau besok dilanjutkan ketika upacara ya. Maka kalau kita lihat, sesungguhnya kemerdekaan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah diisyaratkan ketika Allah mengingatkan orang-orang dari suku Quraisy. Di dalam ayat dalam surah Quraisy itu, "Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Yang artinya adalah falya'budu, hendaklah mereka beribadah, hendaklah mereka menyembah Allah, rabb hadzal bait, yaitu Allah. Lalu disifati di situ alladzi at'amahum min ju', yang Allah itu memberi kecukupan bahan pangan sehingga menyelamatkan mereka dari kelaparan. Lalu yang kedua, wa amanahum min khauf, Allah memberikan rasa aman sehingga mereka tidak ada rasa takut. Coba bayangkan saudara-saudara kita yang berada di Palestina, itu mereka ini dalam kondisi, walaupun mereka itu punya semangat roh jihad yang luar biasa, tapi pada dasarnya itu melakukan belajar ya nggak bisa. Kampus-kampus pada tutup. Jangankan Palestina, sekarang di Sudan itu terjadi perang saudara. Itu juga begitu, pendidikan tidak berjalan, orang melakukan ibadah juga tidak tenang. Sampai di sini tenang. Makanya ketenangan ini harus kita syukuri. Jangan sampai kita ini lalai dengan nikmat atau anugerah kemerdekaan itu, lalu kemudian kita justru tidak bersyukur. Nah, kalau kita lihat di surah Quraisy ini, Allah perintahnya itu tidak falyashkuru tapi falya'budu.
Disinilah kemudian para ahli tafsir atau para mufassirin itu mengambil satu kesan bahwa syukur yang sesungguhnya, yang hakiki itu adalah bagaimana peningkatan ibadah kita kepada Allah. Maka perintahnya falyabudu, karena ketika orang ada peningkatan ibadah, maka itu sesungguhnya adalah bentuk dari kesyukuran kita kepada Allah. Makanya sampai di sini ini kan macam-macam. Ada yang sudah lama di pesantren, ada yang belum pernah mondok atau belum pernah tinggal di pesantren sama sekali. Makanya jadikanlah momentum sampean ketika berada di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali ini untuk senantiasa mensyukuri kemerdekaan ini dengan cara falyabudu. Nah, kalau kita lihat falyabudu itu kan konteksnya luas. Kalau ibadah itu ibadah mahdhah, ya tentang seperti sholat yang kita lakukan. Kalau ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah itu luas sekali, termasuk menuntut ilmu. Makanya dulu itu sering ada pertanyaan begini, kenapa ya di UIN itu semua jurusan, semua prodi, termasuk prodi umum kok harus masuk ma'had? Kan saya pengennya di sini tuh belajar arsitek, belajar informatika, tapi kenapa kok harus ada ma'had? Ini ternyata sudah pernah dijelaskan oleh sang hujjatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu seorang ulama yang luar biasa di abad ke-5 Hijriah. Beliau lahir tahun 450 Hijriah dan wafat tahun 505 Hijriah. Usianya tidak panjang, jadi hanya sekitar 55 tahun. Tapi karyanya sampai hari ini bisa kita nikmati. Karya masterpiece-nya adalah Ihya Ulumuddin, kan begitu. Nah, di dalam kitab Ihya-nya beliau itu membagi atau mengklasifikasikan ilmu yang kemudian, mohon maaf, ini sering disalahpahami oleh orang-orang generasi berikutnya. Beliau itu membagi itu ilmu, ada yang namanya ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Lalu ada ilmu-ilmu yang di luar itu, atau yang kita kenal dengan ilmu-ilmu umum. Inilah yang kemudian muncul salah paham. Apa salah pahamnya? Salah pahamnya itu ini dikira dikotomi. Dikotomi itu begini. Nah, saya belajar ilmu-ilmu agama, maka dia tidak lagi belajar umum. Sing umum ilmu agamanya kurang. Ini terjadi sekian lama sehingga di sini terjadi kemunduran umat Islam. Makanya di UIN ini termasuk salah satu yang digagas itu adalah integrasi. Bahwa ilmu itu integrit, ilmu itu jadi satu itu. Nah, lalu apa yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali? Ternyata Imam Al-Ghazali itu yang beliau maksud itu adalah ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Apa contohnya? Tauhid. Orang itu tauhidnya, akidahnya harus benar. Karena kalau ini salah, ini gagal, ini pondasi, maka bangunannya akan keliru. Pondasinya bengkok, bangunannya akan bengkok. Pondasinya rapuh, bangunan cepat runtuh. Lalu ilmu apa lagi? Ilmu terkait dengan tugas kita atau kewajiban kita sebagai orang beriman terhadap kitab suci kita. Ngaji. Jadi ngaji itu tidak bisa diwakilkan. Itu namanya fardu ain. Jadi ilmu yang fardu ain itu ilmu yang mutlak harus dimiliki oleh setiap orang mukallaf. Kalau yang fardu kifayah itu bisa yang lain. Apa yang fardu kifayah? Ya fardu kifayah kalau di kampus itu ya prodi-prodi yang sampean ambil itu. Ada yang kuliah teknik arsitektur. Tidak semua orang Islam harus arsitektur. Harus ada yang paham ekonomi, harus ada yang bisa matematika, harus ada yang bahasa, kan begitu. Itu namanya fardu kifayah. Nah, selama ini banyak umat Islam itu yang pakar di bidang-bidang tertentu. Umpama ada seorang dokter yang luar biasa, ditanya agamanya Islam, tapi ternyata ngajinya tidak bisa, tidak paham tentang agama sama sekali. Kenapa? Karena salah milih tadi. Dia hanya milih yang fardu kifayah, padahal kan tidak pas begitu. Jadi kalau orang milih fardu kifayah itu sama kayak halnya begini. Ditanya, kamu tidak sholat? Tidak, saya tidak sholat. Saya tidak sholat 5 waktu, saya milih sholat jenazah saja. Jadi sholatnya tadi pas ono jenazah saja, hanya fardu kifayah. Padahal kan tidak bisa seperti itu. Makanya kalian di ma'had ini, panjenengan semua yang masuk ke UIN ini harus disyukuri. Kenapa? Karena di sini disediakan menu yang fardu aini itu. Siapa tahu dulu ada yang luput yang ketika mulai dari sekolah dasar, lalu menengah pertama, menengah atas, ini nggak pernah
belajar. Kalau yang sudah pernah, maka nanti tentunya dengan placement test itu mudah-mudahan nanti panjenengan dapat menu yang boleh jadi itu pengembangan yang belum sampai dapatkan ketika di pesantren-pesantren yang sampai pernah tinggal dulu. Jadi itulah sebabnya, maka jangan heran. Jadi di UIN ini terkait dengan kedalaman spiritual dan keagungan akhlak itu memang harus dibentuk di ma'had ini. Lalu setelah lulus dari ma'had ini jangan sampai luntur kebiasaan atau tradisi-tradisi baik ini. Karena ada beberapa orang itu yang kemudian ketika lulus dari ma'had ya sudah tidak pernah lagi melakukan tradisi-tradisi baik yang biasanya dibiasakan di ma'had seperti sholat jamaah, baca al-wirdul latif dan seterusnya. Lalu kemudian tinggal di kos-kosan, nanti begitu semester akhir ujian kompre ditanya sudah lupa semua. Nah ini jangan sampai terjadi. Sehingga tradisi yang baik yang sudah berjalan ini mumpung masih awal, maka jadikanlah momentum ini sebagai bentuk betul-betul kita mensyukuri sebagai implementasi dari kesyukuran terhadap anugerah kemerdekaan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, muga sampai kerasan di ma'had. Kerasan ya kerasan sak sembarange ya koncone tepak, ya kemudian taklime ya sregep, ngajine ya sregep, ibadah ya mempeng, kuliah ya wes lancar semuanya. Mudah-mudahan itu semua dan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.